Pemerintah Desa Tugu Selatan Rabu pagi menggelar kegiatan latihan dasar kepemimpinan LDK yang diadakan sebagai bagian dari peringatan Hari Anti Narkotika Internasional yang jatuh pada 26 Juni 2024. Acara ini diikuti oleh puluhan anggota Karang Taruna dan berbagai organisasi kepemudaan di wilayah Desa Tugu Selatan, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor. Dengan semangat meningkatkan kesadaran tentang bahaya narkoba, kegiatan ini bertujuan untuk membangun karakter pemuda yang mandiri dan bertanggung jawab. Di tengah maraknya isu penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja, acara ini menjadi momen penting untuk memberikan edukasi mendalam mengenai bahaya narkoba. Materi tentang pencegahan narkoba disajikan oleh para narasumber yang berpengalaman di bidang kemasyarakatan dan pemberantasan narkoba. Dengan demikian, para peserta tidak hanya mendapatkan pelatihan kepemimpinan, tetapi juga pengetahuan yang berharga untuk menjaga diri dan komunitas mereka dari bahaya narkoba. Kehadiran peserta Karang Taruna Sinar Pangrango dan organisasi kepemudaan Desa Tugu Selatan yang antusias menunjukkan betapa pentingnya kegiatan seperti ini dalam membangun generasi muda yang kuat, berkarakter, dan bebas dari pengaruh negatif narkoba. Salah satu narasumber utama adalah Sutriyaningsih dari Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Bogor. Ia memberikan paparan mendalam mengenai tantangan yang dihadapi BNN dalam pemberantasan narkoba, terutama di wilayah Kabupaten Bogor. Sutriyaningsih menjelaskan bahwa salah satu inisiatif strategis yang sedang digalakkan BNN Kabupaten Bogor adalah pembentukan Desa Bersinar atau Desa Bersih dari Narkoba. Inisiatif ini dirancang untuk memberdayakan masyarakat desa dalam upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba melalui edukasi dan partisipasi aktif warga. Tantangan yang dihadapi oleh BNN, khususnya BNN Kabupaten Bogor, adalah yang pertama terkait luas wilayah. Luas wilayah Kabupaten Bogor ini kan ada 416 desa yang wilayahnya benar-benar luas sekali dibandingkan wilayah di kabupaten atau kota yang lainnya. Nah, apa sih yang kemudian bisa dilakukan oleh BNN? BNN kemudian membentuk, khususnya di wilayah Kabupaten Bogor, membentuk namanya Desa Bersinar atau Desa Bersih dari Narkoba. Jadi kami sudah mengumpulkan 416 desa di wilayah Kabupaten Bogor untuk melakukan deklarasi Desa Bersinar atau deklarasi bersih narkoba. Nah, wujudnya apa sih Desa Bersinar ini? Desa Bersinar ini salah satu wujudnya adalah desa diminta untuk secara aktif bisa melaksanakan kegiatan P4GN secara mandiri. P4GN itu apa? Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Secara mudahnya, desa itu diminta untuk aktif melakukan kegiatan-kegiatan untuk berperang melawan peredaran narkotika di wilayahnya. Seperti itu. Sebagai penyuluh ahli pertama BNN Kabupaten Bogor, Sutriyaningsih sangat mengapresiasi kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemdes Tugu Selatan. Salah satu fokus utama dari pelatihan ini adalah upaya memerangi penyalahgunaan narkotika. Penyuluhan dan edukasi mengenai bahaya narkoba menjadi bagian penting dalam pelatihan, dengan harapan dapat menyelamatkan pemuda dari peredaran narkoba. Diharapkan program ini dapat diikuti oleh desa-desa lain, sehingga semakin banyak pemuda yang terlindungi dari bahaya narkoba. Sementara Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya Agama dan Organisasi Kemasyarakatan dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Bakesbangpol Kabupaten Bogor, Sujana, turut berpartisipasi dengan memberikan materi tentang peranan pemuda dalam P4GN pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkoba. Beliau menekankan pentingnya kesadaran dan keterlibatan aktif pemuda dalam kegiatan sosial yang positif sebagai bentuk kontribusi nyata dalam upaya pemberantasan narkoba. Materi yang disampaikan mencakup berbagai strategi dan pendekatan yang dapat diterapkan oleh para pemuda untuk mendukung program P4GN di lingkungan mereka. Bahwa kita sadari generasi muda adalah bagian dari lapisan masyarakat yang memiliki peran yang sangat penting, yang harus kita jaga, yang kita pelihara, yang kita bina untuk mereka tidak sampai bersentuhan dengan narkoba. Karena itu diberikan wawasan seperti apa peran mereka dan langkah-langkah yang harus dilakukan untuk bisa menghindari dari penyalahgunaan narkoba. Dengan harapan apa yang kami sampaikan menjadikan bekal bagi mereka untuk selalu waspada untuk tidak terlibat dalam peredaran narkoba. Karena narkoba sudah merupakan musuh bangsa yang secara strategis akan bisa menghancurkan generasi muda. Karena itu kita perlu penanaman kekuatan kepada mereka, bahaya narkoba, dan jangan sampai pernah mencoba dengan langkah-langkah preventif yang bisa dilakukan yang sudah disampaikan tadi. Acara ini juga dihadiri oleh Sekretaris Camat Cisarua, pendamping desa dan pendamping dana desa yang memberikan wawasan mengenai peran serta desa dalam mendukung program-program pemerintah terkait pemberantasan narkoba. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Tugu Selatan serta 3 orang anggota Koramil 062110 Cisarua Megamendung yang berperan aktif dalam memberikan materi yang relevan. Ada
kesempatan ini saya mengucapkan kepada pemerintah daerah mengucapkan terima kasih atas inisiasi yang dilakukan oleh Kepala Desa Tugu Selatan dalam kegiatan yang dilaksanakan pada pagi hari ini, karena ini adalah salah satu bentuk upaya kepedulian pemerintah terhadap maraknya peredaran narkoba yang ada di wilayah Desa Tugu Selatan, dan berharap bahwa dari peserta yang mengikuti kegiatan pada hari ini dapat menjadi duta-duta pencegahan narkoba yang ada di Desa Tugu Selatan. Menekankan kepada seluruh pemuda khususnya di wilayah Cisarua, di wilayah Kabupaten Bogor, di Jawa Barat, di seluruh Indonesia untuk menjauhi yang namanya narkoba. Karena narkoba ini sudah merupakan satu objek untuk menghancurkan generasi muda, untuk menghancurkan masyarakat, untuk menghancurkan rumah tangga, untuk menghancurkan tatanan pemerintahan, untuk menghancurkan tatanan kemiliteran, kemudian kepolisian, dan juga menghancurkan seluruh pemimpin-pemimpin bangsa jika menggunakan narkoba. Menurut saya itu seluruh pemuda harus menjauhi, harus diperangi. Para pengedarnya juga harus diperangi. Jangan sampai ada satu institusi pun yang melakukan pembelaan terhadap narkoba, kecuali untuk medis ataupun pengobatan. Kepala Desa Tugu Selatan Eko Windiana menekankan bahwa tujuan utama dari kegiatan latihan dasar kepemimpinan LDK ini adalah untuk membangun karakter pemuda yang mandiri dan bertanggung jawab. Kegiatan ini dirancang untuk mengembangkan kemampuan kepemimpinan yang esensial bagi pemuda yang nantinya akan menjadi pilar penting dalam komunitas mereka. Dengan pembekalan ini diharapkan para pemuda dapat menjadi agen perubahan yang positif di lingkungan mereka. Kegiatan ini menggunakan alokasi dana melalui dana desa. Nah, kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan hasil Musdes dan Musrembang yang didorong dan diminta oleh Karang Taruna Desa Tugu Selatan agar mengadakan latihan dasar kepemimpinan. Latihan dasar kepemimpinan ini direspon positif oleh kami pemerintah Desa Tugu Selatan karena ini sangat penting. Di situasi hari ini, apalagi kawasan pariwisata Jalur Puncak, khususnya Desa Tugu Selatan sebagai objek terdepan, sebagai objek pariwisata di Kecamatan Cisarua, khususnya Jalur Puncak, perlu membina para pemuda Desa Tugu Selatan agar mampu menjadi pemimpin-pemimpin masa depan berikutnya. Kemudian lanjut Kepala Desa, selain fokus pada pengembangan karakter dan kepemimpinan, acara ini juga memiliki tujuan penting lainnya, yaitu meningkatkan kesadaran pemuda tentang bahaya narkoba. Dalam peringatan Hari Anti Narkotika Internasional 2024, kesadaran akan bahaya penyalahgunaan narkotika menjadi sangat relevan. Edukasi mengenai dampak negatif narkoba diharapkan dapat membangun pemahaman yang mendalam dan mendorong pemuda untuk aktif dalam memerangi penyalahgunaan narkoba di masyarakat. Kegiatan LDK ini didukung oleh berbagai pihak. Dengan kerjasama yang baik, acara ini tidak hanya memberikan pengetahuan tentang bahaya narkoba, tetapi juga membekali pemuda dengan kemampuan dan strategi kepemimpinan yang dapat mereka terapkan di masa depan. Melalui kegiatan ini diharapkan pemuda Tugu Selatan dapat menjadi individu yang berintegritas dan berperan aktif dalam menciptakan masyarakat yang bebas dari penyalahgunaan narkoba. Sebagai pelatih utama Babinsa Desa Tugu Selatan, Peltu Nurrahman Jafar didampingi Sertu Asep Sudarsono dan Serdawayan menyampaikan materi dasar kepemimpinan yang esensial bagi para peserta. Materi yang diberikan mencakup berbagai aspek kepemimpinan seperti pembentukan karakter, pengembangan kemampuan komunikasi, serta peningkatan rasa tanggung jawab dan kemandirian. Melalui pendekatan yang komprehensif, mereka berupaya membekali pemuda dengan kemampuan kepemimpinan yang kuat dan mandiri. Pelatihan ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kemampuan teknis, tetapi juga untuk membentuk karakter pemuda yang lebih baik. Mereka memberikan berbagai simulasi dan kegiatan praktis yang dirancang untuk mengasah keterampilan kepemimpinan peserta. Misalnya, mereka mengadakan diskusi kelompok, simulasi situasi darurat, dan aktivitas lapangan yang memerlukan kerjasama tim yang solid. Dengan demikian, pemuda dapat memahami pentingnya kerjasama, tanggung jawab, dan inisiatif dalam situasi nyata. Selain itu, mereka juga menekankan pentingnya peran pemuda dalam memerangi penyalahgunaan narkotika di masyarakat. Peserta diajarkan untuk menjadi agen perubahan yang dapat menginspirasi dan memotivasi lingkungan sekitarnya untuk menjauhi narkotika. Diharapkan melalui pelatihan ini, pemuda Desa Tugu Selatan tidak hanya siap menghadapi tantangan kepemimpinan, tetapi juga menjadi pelopor dalam memerangi penyalahgunaan narkotika. Palapa TV Bogor mengabarkan.